Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita menjalani ibadah tarawih ya. Qiyamul lail yang di malam Ramadan disebut tarawih ya. Tarawihun ya, artinya salat yang santai ya, meskipun kita tidak santai ya, cepat-cepat ya, karena ini keburu selesai, keburu pulang ya. Insya Allah ini malam terakhir ya, karena ini malam yang ke 30 ya, malam ke-30. Jadi insya Allah puasa kita di tahun 1441 Hijriah ini selama 30 hari ya. Jadi umur bulan Komariah ya, namanya bulan Komariah itu kalau tidak 29, 30, enggak ada yang 28 atau yang 31, enggak ada. Itu kalender Komariah. Nah, ini tadi banyak petugas melihat hilal, mencari hilal ya. Jadi bulan yang masih kecil seperti ya alis ya, yang masih kecil itu namanya hilal. Ya, umur 1 hari sampai 2, 3 itu namanya hilal. Ya. Kalau umurnya itu sudah 5, 6, 7, 8, 9 ya, dan seterusnya sampai 12 namanya komar. Ya. Kalau hilalnya itu bulannya itu perempuan namanya komariah. Kalau laki-laki namanya komar, ya. Kalau umurnya itu 13, 14, 15 itu bukan komar lagi namanya. Apa kira-kira? Hilal setelah agak besar namanya apa tadi? Komar atau komariah, komar namanya. Kalau sudah bulat sempurna apa namanya? Apa namanya? Badar. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Badriyah. Jadi badriyah. Kalau besar Badar, itu namanya bulan purnama, itu namanya Badar. Tola'al badru alaina. Pernah dengar itu? Min saniyatil wada. Itu Nabi Muhammad diumpamakan Badar, bulan purnama, terang ya. Jadi yang diintip tadi itu bukan komar, bukan komariah, bukan badriyah. Kalau lihat komariah, badriyah gampang, nggak usah pakai alat-alat, ya. Karena biasanya komariah, badriyah itu besar, apalagi yang bisa berjalan, nggak usah diintip ya kelihatan. Tapi kalau hilal itu harus diintip karena kecil. Nah, intip ya, pakai alat teropong macam-macam. Padahal zaman sekarang katanya zaman modern, zaman digital. Apa sih digital itu? Ada 2 digit, 3 digit. Zaman digital itu zaman angka-angka, nomor-nomor. Orang yang tidak punya nomor personal ya, personal number namanya, itu orang yang ketinggalan zaman. Ya, out of date. Ya, jadul. Hari ini kok ada orang enggak punya nomor, paling enggak 10 nomor lah kita punya. Itu kalau yang keren, kalau enggak keren ya paling tidak 3 nomor. Nomor apa? Nomor telepon harus punya, nomor rekening harus punya, lihat nomor KTP, pokoknya banyak nomor lah, nomor rumah, nomor ya. Kalau tidak punya nomor telepon ya terlalu ya. Jadi karena menurut hisab itu hari ini tuh orang lihat bulan tidak bakal kelihatan, karena ketika matahari tenggelam itu bulan sudah tenggelam lebih dulu ya. Bulan itu sudah lebih dulu tenggelam dari matahari. namanya di bawah ufuk. Ketika matahari tenggelam, bulan itu sudah ada, sudah tenggelam tadi.
karena perjalanan bulan itu lebih cepat dari matahari. Nah, bulannya sudah lebih dulu, maka ketika tenggelam sudah tidak ada, dilihat tidak ada, namanya di bawah ufuk, namanya minus, ya tidak bakal kelihatan. Kalau orang Malaysia bilang hilal itu anak bulan, jadi bulannya belum lahir, ya. Karena anaknya sudah belum lahir, ya belum tanggal, maka ditambah 1 hari lagi, digenapkan lagi sehingga umur bulan Ramadan 30 hari. Jadi mesti hari rayanya ya hari Ahad, tidak ada yang hari Senin, kecuali yang aneh-aneh ya. Jadi kalau sudah kita genapkan 30 hari kan sesuai dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya supaya kamu sempurnakan puasamu sampai selesai. Kalau sudah selesai sempurna puasanya, walitukabbirullaha, maka besarkan Allah dengan membaca takbir, ya. Biasa takbir, ada tahmid, tahlil itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kapan kita mulai takbiran itu? Sejak kapan? Sejak tenggelamnya matahari di 1 Syawal. Itu kita sudah boleh takbiran maghrib itu loh. Tapi sekarang tidak boleh keliling-keliling, tidak boleh takbir pusing-pusing kata orang Malaysia. Keliling itu pusing-pusing, jadi nanti pusing bener. Tidak boleh, karena ini COVID, ya takbiran di rumah saja, ya. Di dalam kamar boleh, ya di ruang tamu boleh, sambil nonton TV boleh takbiran, ya, sambil duduk boleh, kalau sudah ngantuk tidur boleh takbiran, pelan-pelan, jangan keras-keras nanti tetangganya terganggu. Sampai takbiran itu waktu terakhirnya sampai selesai sholat Id. Jadi semalam itu sampai sholat Id. Nah, nanti sholat Id itu di tanggal 1 Syawal itu sesungguhnya agak siang-siang sedikit daripada sholat Idul Adha, itu lebih pagi. Itu sekitar matahari setinggi 1 tombak. Wah, 1 tombak itu berapa? Kita sudah tidak kenal tombak. Ya, pokoknya sekitar sekian derajat. Atau katakanlah kalau dikonversi jam, 1 derajat itu kan 4 menit. Nah, itu kira-kira jam 6.30 lah nanti ya. Jam 6.30 kita laksanakan sholat Idul Fitri, tapi malamnya kita sudah takbir. Ya. Sebelum ke lapangan, ya yang belum bayar zakat ya harus lunas, bisa dibayar mulai hari ini. Bisa ke mana? Hidayatullah. Kan ada tuh? Nah, bisa. Kalau mau dibagi sendiri ke tetangga yang kurang mampu juga boleh. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kalau sholat Id itu ya ada yang ulama di lapangan, ada di masjid. Ya. Tapi yang jelas kalau menuju sholat Id itu harus mengambil jalan yang berbeda antara jalan berangkat dan jalan pulang. Tapi kalau di sini nanti ya tidak usah jalan beda, tidak usah putar ke sana, tidak usah lewat ke pasar pon sana ya. Itu kalau tempatnya agak jauh gitu lah, kita ngambil jalan yang supaya syiar. Perempuan-perempuan haid juga boleh datang ke tempat sholat tapi di luar. Kalau di lapangan di belakang, kalau masjid di luar. Itu menunjukkan bahwa memang syiar, ya. Kemudian sholat Idul Fitri itu didahului khutbah dulu. Oh, didahului apa? Sholat dulu ya. Sholatnya berapa rakaat? 2. Nah, sholat Id itu sunnah muakkad, bukan wajib. Sunnah yang penting, bukan wajib seperti salat maghrib, isya dan seterusnya itu 5 waktu itu. Salat itu hanya sekedar sunnah, ya, bukan wajib. Kalau tidak salat Id juga tidak berdosa. Tapi salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ya, kalau zaman Nabi itu di tanah lapang. Ya. Jadi salatnya 2 rakaat. Sebelum khutbah datang tanpa qomat, tanpa adzan, ya tanpa baca apa-apa. Ada yang baca as-shalatul jami'ah, ada yang sebenarnya zaman Nabi itu tidak usah baca apa-apa, langsung imam berdiri ikut berdiri. Nah, terus salatnya 2 rakaat, hanya bedanya ada tambahan disunahkan takbir.
takbir setelah takbiratul ihram di rakaat pertama ditambah takbir 7 kali. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat 2 tangan tiap-tiap takbir. 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Allahu Akbar dulu. Nah, itu takbiratul ihram pembuka salat, itu takbir rukun. Kalau nggak takbiratul ihram nggak usah. Nah, nanti ditambah 7 kali. Ya. Ada yang bilang kalau di sela-sela takbir baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, saya nggak usah baca apa-apa. Yang kuat itu nggak usah baca apa-apa. Allahu akbar 7 kali. Terus imam baca Fatihah dengan jahar, dengan keras, meskipun siang hari kayak salat Jumat itu keras. Nah, disunahkan nanti baca surat Al-A'la. Rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah atau surat Qamar dan surat Iqtaraba itu apa itu. Nah, salah satu dipilih. Rakaat kedua setelah takbir intikal, tahu takbir intikal? Perpindahan rukun ke satu ke rukun lain itu ditambah takbir berapa kali? 5 kali. Nah, itu aja bedanya, diingat-ingat. Setelah itu, setelah sholat kemudian khutbah. Khutbah itu yang khutbah 2 kali, ada yang khutbah sekali. Yang banyak ada yang 2 kali, ada sekali, apa salah. Kita pilih khutbah sekali. Kalau khutbah 2 kali itu ada salah-salahnya duduk terus khutbah lagi. Kalau khutbah sekali ya habis khutbah menutup. Kalau khutbah Jumat itu sepakat semua 2 kali. Tapi kalau khutbah Id ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ya kita nanti pakai sekali aja ya. Nah, langsung doa pulang. Tidak ada dalam Islam itu habis khutbah terus salam-salaman, tidak ada. Atau silaturahim ke rumah-rumah, tidak ada. Itu tradisi yang baik. Tapi karena sekarang COVID, ya tidak usah salam-salaman. Dengan istri aja harus menjaga jarak katanya. Nah, kalau suami deket-deket nanti diusir sama ibu ya, ada COVID, tidak apa-apa. Nanti kalau tanggal muda istri dekat-dekat suami, COVID. Jadi dibalas sama suaminya, COVID, tidak usah dekat-dekat. Jadi tidak usah ambil amplopnya, gitu ya. Ya Bu ya? Ya, saya kira begitu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.